Selamat datang di sesi Deep Dive kita. Nah, kali ini kita mau bahas materi menarik nih soal strategi pengelolaan pembelajaran mendalam atau PM di sekolah. Ini bukan sekedar metode baru ya? Bukan sama sekali, ini lebih ke transformasi sistemik. Perlu keterlibatan seluruh sekolah. Betul. Dan sumber yang Anda bagikan ini kan menekankan pentingnya fondasi yang kuat supaya PM ini bisa berhasil dan juga berkelanjutan. Iya, tepat sekali. Peran kepala sekolah di sini sentral banget sebagai motor penggeraknya gitu, memastikan semuanya sejalan. Oke deh. Mari kita bedah lebih dalam ya materi ini. Kita akan lihat kondisi pentingnya apa saja, terus fase perubahannya, dan ada alat analisis yang unik juga nih buat memetakan potensi sekolah Anda. Siap ya? Siap. Oke, jadi menurut sumber Anda, ini mengutip Quinn and McCain, ada 5 kondisi kunci nih biar PM bisa jalan. Pertama, visi dan tujuan sekolah yang benar-benar jelas soal PM. Iya, harus clear dulu mau kemana. Kedua, kepemimpinan yang aktif mendukung. Jadi nggak cuma di atas kertas ya, tapi betul-betul memfasilitasi. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya menarik banget. Budaya kolaboratif. Sumbernya menekankan ini nggak cuma antar guru loh. Oh ya? Melibatkan siapa lagi? Harus melibatkan murid, orang tua, bahkan komunitas sekitar. Jadi lebih luas gitu. Terus yang keempat, ya tentu saja, fokus pada kedalaman pembelajarannya itu sendiri. Memastikan prosesnya beneran mendalam ya? Iya, menggali pemahaman. Dan yang kelima, nah ini juga krusial, cara pengukuran dan evaluasi yang baru. Maksudnya baru gimana tuh? Jadi, sumber ini mendorong kita untuk nggak terpaku sama tes standar melulu. Perlu ada penilaian yang otentik, terus holistik, jadi melihat murid secara utuh, dan juga formatif. Formatif itu yang berkelanjutan ya, buat perbaikan? Betul, untuk perbaikan. Biar benar-benar ketangkep esensi pemahaman mendalamnya itu. Oke, paham. Tapi perlu diingat juga ya, implementasi PM ini kan sebuah proses. Ya. Nggak bisa simsalabim. Jadi, sumber Anda mengidentifikasi ada 3 fase perubahan. 3 fase ya? Apa aja tuh? Fase awal itu kejelasan atau clarity. Di sini semua warga sekolah bareng-bareng bangun pemahaman yang sama. Apa sih PM itu? Kenapa penting buat kita? Kosakatanya disamain dulu. Biar satu frekuensi gitu ya? Oke, terus? Nah, setelah pemahaman sama, baru masuk fase kedua, kedalaman atau depth. Di sini fokusnya lebih ke memperkaya cara ngajar guru, pedagoginya. Prakteknya ya berarti ya? Iya, prakteknya. Terus menguatkan kolaborasi buat merancang ulang pengalaman belajar murid. Kepemimpinannya juga harus lebih spesifik mendukung PM di fase ini. Oke. Kejelasan, terus kedalaman, fase terakhir. Fase terakhir itu keberlanjutan, sustainability. Nah, tujuannya di sini adalah menanamkan siklus PM ini ke dalam sistem sekolah. Jadi bukan proyek sesaat. Oh, jadi biar jadi bagian dari DNA sekolah gitu ya? Persis. Mengakselerasi praktik baik, memperkuat kepemimpinan bersama, rasa kepemilikan semua pihak. Jadi PM itu ya cara kerja kita di sini. Gitu. Wah, kebayang sih prosesnya. Nah, tapi kan sebelum melangkah sejauh itu, penting banget ya menganalisis kondisi awal sekolah. Sumber Anda nyebut SWOT ya, itu mungkin udah familiar lah ya. Tapi ada alternatif lain nih, pendekatannya beda. SOAR. Betul, SOAR. Ini singkatan dari Strengths, Opportunities, Aspirations, sama Results. Kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil. Bedanya apa sama SWOT? Kan SWOT juga lihat kekuatan sama peluang. Bedanya di filosofi dasarnya. Kalau SWOT kan juga melihat weaknesses, kelemahan, dan threats, ancaman. Nah, SOAR ini akarnya dari Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry, itu apa lagi? Itu filosofi yang percaya kalau perubahan positif itu paling efektif didorong dengan fokus pada apa yang sudah baik. Jadi kita gali kekuatan, keberhasilan masa lalu, aspirasi masa depan, bukan ngorek-ngorek masalah terus. Menarik. Pendekatannya jadi lebih positif ya. Dan ini nih bagian yang menurut saya keren banget. Ada pendekatan lain yang kayaknya sejalan banget sama SOAR ini. Namanya pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA. Iya, PKBA. Idenya sederhana tapi wah kayaknya kuat banget. Fokus ke aset atau modal yang udah ada di sekolah dan lingkungan, bukan pada kekurangannya. Tepat sekali. Sumber Anda itu mengidentifikasi ada 7 jenis modal loh dalam PKBA. Misalnya, modal manusia.
Modal manusia itu guru aja? Nggak cuma guru, keahlian guru iya, tapi juga keterampilan orang tua murid, staf sekolah, bahkan potensi dan minat murid itu sendiri. Itu semua aset. Terus ada modal budaya dan agama. Contohnya? Ya, tradisi lokal, tokoh masyarakat yang jadi panutan, mungkin ada situs bersejarah dekat sekolah. Itu semua bisa jadi sumber belajar yang kaya banget. Belum lagi modal fisik, lingkungan, sosial, finansial, politik, banyak. Wow, oke. Jadi kalau digabungin gimana tuh? SWAR sama PKBA. Nah, ini sinerginya bagus banget. Jadi, Anda bisa pakai SWAR dulu untuk identifikasi kekuatan strengths-nya sekolah dan aspirasinya terkait PM itu apa. Oke, petakan kekuatan dan mimpinya dulu ya. Iya, terus pakai kacamata PKBA, Anda petakan deh aset-aset nyata apa aja yang ada di sekitar. Manusianya siapa aja, budayanya apa, lingkungan fisiknya gimana, yang bisa kita pakai, kita daya gunakan buat mencapai aspirasi dan hasil, results tadi. Jadi kayak bangun di atas fondasi yang udah ada ya, bukan mulai dari nol atau fokus ke yang kurang terus. Betul sekali. Pendekatannya jadi beda banget. Misalnya nih, sekolah di daerah pertanian. Dengan PKBA, ya lahan pertanian di sekitar sekolah atau keahlian orang tua murid yang petani, itu bukan cuma latar belakang. Tapi itu aset, modal lingkungan dan modal manusia yang bisa langsung dipakai buat proyek pembelajaran mendalam, bisa lintas mata pelajaran lagi. Wah, itu contoh konkret yang bagus banget. Jadi jelas ya, aset yang mungkin tadinya nggak kepikiran bisa jadi kekuatan besar. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, mengelola pembelajaran mendalam itu jauh lebih dari sekedar teknik ngajar di kelas. Ini soal membangun ekosistem sekolah yang mendukung. Seluruh ekosistemnya ya? Iya, perlu paham kondisi awal, pakai analisis kayak SWOT yang fokusnya ke potensi, terus perlu juga kemampuan memberdayakan semua modal yang ada lewat pendekatan berbasis aset atau PKBA tadi. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal geser cara pandang. Dari apa ke apa? Dari mentalitas memperbaiki yang kurang atau mengatasi masalah, jadi mengembangkan kekuatan dan membangun potensi. Pergeseran paradigma yang fundamental ya. Lalu apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Nah, sebagai penutup sesi Deep Dive kali ini, kami ingin ajak Anda merenung sejenak. Hadapi tantangan atau merencanakan sesuatu di lingkungan Anda, entah itu sekolah, komunitas, atau tempat kerja. Fokusnya hanya pada apa yang sudah ada, apa yang berhasil. Aset-aset apa saja yang mungkin selama ini terabaikan atau tidak terlihat. Kira-kira nih ya, solusi atau rencana seperti apa yang akan muncul? Apakah akan berbeda dari cara Anda biasanya berpikir atau merencanakan? Nah, ini jadi bahan pemikiran yang menarik untuk Anda eksplorasi lebih lanjut sendiri.